Itu untuk penggunaan yang di lele, ya ini pertanyaannya apakah lele yang menggunakan EcoFit dan yang tidak itu ada perbedaannya, Pak? Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, itu lele yang pakai EcoFit, itu apakah palanya kecil, badannya besar? Sementara yang nggak pakai itu palanya gede, badannya kecil. Itu aja dulu, Pak Edi. Yang lain ada belum? Baik. Tadi saya sudah sampaikan sepintas memang dibandingkan dengan yang tidak menggunakan EcoFit, yang menggunakan EcoFit ini pertama itu pertumbuhannya merata. Jadi kalau soal kepala besar, badan gede, apa segala itu, saya sih tidak mengamati seperti itu kan. Tetapi karena lele ini ukurannya merata. Ini ukuran mereka itu, ya kan? Karena yang tidak menggunakan EcoFit itu ada yang panjang, ada yang pendek, ya kan? Nah kalau mereka merata, samalah dengan kita juga itu lele itu. Kalau ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu biasanya menguasai yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan EcoFit, yang pada kolam yang tidak menggunakan EcoFit, karena dia tidak merata lelenya, maka lele yang besar ini akan selalu mengalahkan lele-lele yang kecil, ya kan? Sehingga makan yang diberikan itu lebih banyak dimakan oleh yang besar-besar. Nah, dengan menggunakan EcoFit ini, bangganya juga peternak itu ada lelenya menjadi merata. Jadi kalau lelenya menjadi merata, maka ada keadilan pada lele itu sendiri untuk membagi pakannya itu sesama rata, sesama lelenya. Enggak ada yang saling menguasai, kan begitu. Ya ini behavior, ada juga begitu. Sifat-sifat ternak juga ada. Yang besar menguasai yang kecil. Makhluk hidup namanya, ya kan? Nah, lalu kemudian lele itu merata satu. Yang kedua, nafsu makannya tinggi. Nafsu makannya bagus. Padahal lele itu begitu diambil dari satu ember daripada pakan itu, pakan jadi kan biasa kan mereka makan beli pur apalah yang di itu pakan lele kan ada yang jual khusus. Lalu kemudian diencerkan yang sudah buat 1 liter dulu baru ya kayak orang buat bubur aja lah, sudah kan gitu kan, baru ditaburkan pada lelenya. Yang penting di dalam pencernaan lele itu masuk EcoFit. Begitu masuk EcoFit, lelenya tumbuh merata dan pencernaannya begitu pakan ternak itu karena mengandung protein tinggi. Pakan ternak itu kan berasal, pakan ternak itu dibuat dari jagung, ada tepung ikan, ada tepung tulang, ya kan? Ada jagung dan sebagainya. Kandungan proteinnya cukup tinggi. Protein itu gambaran daripada kandungan nitrogen yang ada di dalam pakan. Nah, karena itu EcoFit ini sangat bagus sekali di dalam mengurai nitrogen yang ada di dalam protein itu, sehingga betul-betul pakan itu sangat efektif digunakan, diserap oleh baik ayam maupun lele. Dengan begitu, kotorannya itu yang keluar mengandung nitrogen yang sangat rendah. Karena itu dampaknya adalah kolam lelenya tidak berbau. Ya kan, tidak berbau. Jadi bau-bau yang pada kolam lele kalau Bapak Ibu sekalian ke sana itu karena bau amoniak dan sebagainya. Jadi cukup bersih, ramah lingkungan lah EcoFit ini dan sebagainya gitu. Nah itu Pak Edi yang saya bisa sampaikan, ya. Ya. Mungkin ada yang lain. Ya, jadi dikit lagi Pak Edi boleh ya? Itu kan Pak Edi yang ya. Jadi gini, saya meningkatkan pertumbuhannya merata, kemudian nafsu makannya tinggi,
Berarti ini berpengaruh juga pada cita rasa lele tersebut dong, Pak Edi ya? Oh ya, pasti, pasti. Karena Gitu. saya lihat begini, jadi ini juga akan berpengaruh kepada daging ayam. Saya kan ada beberapa peternak yang menggunakan EcoFeed ini, dan saya tanya, bagaimana keunggulannya? Dagingnya lebih baik, lebih bagus, beda dengan daging-daging yang tidak menggunakan EcoFeed. Itu di ayam pedaging. Nah, di lele pun juga begitu. Ya kan? Jadi demikian, EcoFeed ini adalah merupakan pakan organik yang bisa menghasilkan daging organik kan gitu. Nanti Abi kan juga bisa menghasilkan padi organik juga. Alhamdulillah. Telurnya lebih beda hasilnya. Ya. Dan panennya di lele itu panennya maju 5 hari dibandingkan dengan tidak menggunakan EcoFeed untuk lele. Ya, silakan yang lain, Bu. Luar biasanya. Ya baik, kami persilakan buat teman-teman lainnya yang ada pertanyaan, silakan. Mungkin Kaisal Dai. Di kolom chat ada yang bertanya. Oh, ya udah itu dulu, Mbak Natia dulu. Ada yang nanya lewat itu, lewat chat. Ya Om Edi, itu ada yang bertanya lewat chat, Bu Natia, bisa dibacakan. Gimana bacanya? Masih. Bacanya nanti Kang. Moderator monitor. Ya. Monitor. Ya. Oke, itu Moderator. Lalu kemudian biasanya program-program itu dimulai pada hari ke-7, ya kan? Maka tadi saya memberikan program pada hari ke-8, 9, 10, ya kan? Itu diberikan EcoFeed, ya kan? Untuk 2000 diambil 100 cc dari 1 liter itu kan? Dari 1 liter itu atau 1000 cc itu saya ambil untuk hari ke-8, 9, 10 masing-masing 100 cc untuk dicampurkan di dalam 5 liter air per hari. Itu dikasih. Nanti kembali lagi pada hari ke-18, 19, 20. Ya kan? Sehingga diambillah ada 200 cc, 250 cc, 250 cc sehingga totalnya itu menjadi 1000 cc, ya kan? Karena satu tube itu setelah dilarutkan menjadi 1 liter biangnya, nanti kita encerkan menjadi 1000 liter. Kan begitu. Nah, itulah yang dicampur dengan air dan sebagainya. Silakan, ada lagi yang lain? Pak Haji, mau nanya. Ya. Moderator, silakan. Moderator. Ya. Arahkan. Kapai dulu ya Pak Mukholil ya. Oke deh. Iya. Silakan Kang Faisali. Siapa dulu? Pak Kholil apa saya? Kang Faisal Dai. Oke, Assalamualaikum. Om Edi, Pak Haji Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan pemakaian EcoFeed atau EcoFeed base itu kan sesuai takaran ya pada peternak-ternak, hewan ternaknya. Seandainya pemakaiannya itu berlebih over gitulah kasarannya. Efeknya tidak masalah apa bermasalah gitu. Efeknya aja. Itu aja, simpel aja. Ya. Pemakaian berlebih apakah bermasalah? Baik, langsung ya. Baik ya, baik Pak Faisal Dai. Ini kan begini. EcoFeed ini oleh peternak-peternak yang menggunakannya itu kan sudah betul-betul dihitung harganya, ya kan? Sehingga tidak seperti vitamin-vitamin yang ada di pasaran itu yang harganya lebih murah, ya, tetapi mereka juga karena murahnya itu ya makainya pun juga ya lebih pun nggak apa-apa kan gitu kan.
Tetapi kalau EcoFit ini betul-betul ditakar. Nah, kalaupun terjadi kelebihannya tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena kita itu kan seperti yang saya katakan tadi, yang kita gunakan air untuk mengencerkannya itu adalah untuk yang 3 sampai 4 jam. Ya kan? 3 sampai 4 jam. Tentu air yang ada setelah itu kan diberikan air putih, ya kan? Nah, kelebihan-kelebihan itu kan air putihnya kan bisa menetralisir semua dan sebagainya, ya kan? Sehingga kenapa kita berikan kenapa kita tidak mencampurkan EcoFit itu sampai pada 24 jam? Karena kita ingin juga EcoFit itu habis terpakai, habis masuk ke tubuh ayam. Yang paling tidak adalah masuknya dulu EcoFit itu ke dalam tubuh ternak, lalu kemudian dia akan bekerja. Selebihnya kita diberikan air putih, ya kan? Dengan putih. Jadi 15% itu dipakai di air itu dikonsumsi ditambah dengan EcoFit, sementara selebihnya 60% itu berupa air putih saja, ya kan? Sehingga dia bisa dinetralisir oleh banyaknya air putih tadi. Nggak masalah, Pak Faisal. Oke, siap, makasih Pak Haji jawabannya. Ya. Pak Faisal, Pak Muhalil. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini calon new leader ya. Pertanyaan ini. Ya, siap. Yang pertama, apa perbedaan EcoFit dengan EcoFit Best? Dan kedua, apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari EcoFit sama EcoFit Best? Itu Pak Haji. Ya, baik. Jadi prinsipnya hampir sama ya. Jadi kandungan-kandungan yang ada di dalam EcoFit maupun EcoFit Best itu hampir sama. Jadi dua-duanya sebenarnya mengandung antibiotik, mengandung bakteri yang istilahnya di dalam peternakan itu ada probiotik. Jadi justru yang probiotiknya itu yang bekerja, ya kan? Jadi kalau pada EcoFit itu kenapa dicampurkan di dalam dengan larutan gula ataupun air kelapa ataupun air tebu, agar bakteri yang ada di dalam EcoFit itu dia betul-betul bisa berkembang. Karena bakteri inilah yang nanti akan bekerja untuk membantu pencernaan daripada ayam itu sendiri. Ya kan? Hampir sama, cuman bedanya dengan EcoFit Best itu tidak perlu dibiangkan. Nah ini tidak perlu dibiangkan dengan air kelapa kah, air gula lah apa segala. Begitu ambil EcoFit-nya bisa langsung diterapkan di aplikasi. Bisa. Kalau jumlah ternak yang cukup banyak, ya kan, ambil satu bungkus yang 35 gram itu, lalu kemudian dia kasih aja langsung diencer ke dalam 300 liter air. Bagi peternakan besar, di mana mereka menggunakan minuman otomatis sebagainya, nah itu. Lalu kemudian ada kelemahannya juga. Perbedaan tadi EcoFit sama EcoFit Best. Ini merupakan introspeksi kita juga. EcoFit itu lama-kelamaan dia apakah dia telah berkontaminasi atau apa, sehingga dia agak berubah. Ada kadang-kadang warnanya berubah, dan kemudian ada juga mengeras, ya kan? Nah, sehingga ini saya juga pernah juga dikomplain oleh saya punya mitra yang memang menggunakan itu, karena mengerasnya itu kalau dia tidak bisa dihancurkan sampai halus, maka dia bisa menutup daripada nipple istilahnya, yaitu tempat minum otomatis, tempat keluarnya air itu. Partikel kecil itu juga berbahaya. Takut dia saluran airnya tertutup, maka ayam tidak bisa minum, kan begitu kan? Nah, oleh karena itu bedanya dengan EcoFit Best itu memang ini saya belum ada peternak yang menggunakannya, ya kan? Tetapi kemarin
saya sudah kirim kepada peternak besar juga di Singkawang. Saya kirim 12 bungkus, paling tidak itu kan untuk satu paket PW lah kan gitu. Nah, kalau dia sudah minta nomor rekening kan tinggal datanya aja yang kita ambil kan. Nah, kalau dia sudah pakai dan hasilnya bagus, tentu ini juga akan dia berlanjut kegunaannya. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan mitra, EcoFit maupun EcoFit Best ini pengalaman saya termasuk juga pencetak RO yang juga cukup cepat, cukup banyak juga, ya kan? Sehingga kalau kawan-kawan ingin berkonsentrasi pada EcoFit atau EcoFit Best, lumayan tuh RO-nya itu. Ya karena ayam begitu jumlah banyak atau kambing atau sapi jumlah banyak, jumlah besar, itu makannya banyak dan cepat hasilnya. Bisa kelihatan cepat hasilnya untuk EcoFit dan EcoFit Best itu. Nah, mohon doa juga kawan-kawan agar kawan-kawan saya yang ada di Kalimantan itu bisa menggunakan. Nah, karena EcoFit Best itu adalah bisa langsung digunakan dan dilarutkan di dalam air, maka tadi kan saya bicara, jadi kalau 35 gram itu boleh diencerkan, boleh dilarutkan dalam 1 liter, kemudian kita ambil berapa cc untuk dicampur dengan air. Atau kita ambil berapa gramnya, kan boleh ambil 5 gram, 10 gram, apa segala. Jadi jangan diencerkan, jangan dilarutkan, semua boleh. Makanya tadi saya berikan perbandingannya, kalau sudah terlanjur dilarutkan dengan air 1 liter, ya kan, maka ambillah sekian cc dicampurkan dengan air. Tapi kalau belum terlanjur, ambillah sekian gram dicampurkan dengan air. Itu alternatif. Nah, nanti bisa juga kepada kawan-kawan, bapak sekalian, boleh minta kepada Pak Arijal untuk seluruh materi yang ada bisa di-share di HP-nya masing-masing. Saya sudah kirim semua ke sana, ya. Saya kira itu Pak Mulil, cukup jelas ya? Ya, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi. Pak Haji Saripudin, silakan. Mau nanya Pak Edi nih, kalau buat ikan itu cocoknya yang mana Pak Edi ya? Terus caranya gimana? Ternak ikan. Ikan apa nih? Jadi prinsipnya ikan, baik ikan lele, ikan mas, ikan gurami dan sebagainya, kan begitu. Semua ikan-ikan kalau kita menggunakan pakan jadi atau konsentrat, ya kan, maka sama saja prinsipnya. EcoFit Best itu satu bungkusnya itu bisa dilarutkan, bisa diencerkan sampai 300 liter. Jadi artinya 1 gram diencerkan menjadi 8 sampai 9 liter air, ya kan? Jadi biasanya pada pakan ternak itu, kalau kita kan misalnya 1 ember itu misalnya ada 5 kilo pakan lah, ya kan? Ambil aja 1 gram, campur aja dengan 9 liter air itu, campur udah ditaburin aja makanan yang sudah basah tadi, ya kan? Begitu caranya. Jadi jangan terlalu diawur-awur karena ini jumlahnya sedikit, pemakannya pun sedikit, ya kan? 1 gram itu berharga, 1 gram untuk 9 liter air. 1 gram. Itu kan satu bungkus EcoFit Best itu kan isinya kan 35 gram. Sedangkan EcoFit itu kan 30 gram. Beratnya itu. Nah, ambil sedikit-sedikit. Ya kan? Nah, kalau misalnya punya ternak banyak apa. Jadi dengan begitu, kalau kita di rumah tangga, apakah di sapi, apa di kampung-kampung itu, satu bungkus itu bisa lama penggunaannya, asal betul-betul takarannya bisa diencerkan sesuai dengan takarannya. Jadi prinsipnya adalah di dalam EcoFit Best itu 1 gram bisa dicampurkan 8 liter air atau 9 liter air, kemudian dicampurkan dengan pakan jadi dan sebagainya. Ya jangan sampai dia juga pokoknya sekedar basah aja pakan itu. Jadi sejumlah air yang kita miliki, lalu kemudian berikanlah di kolam ikan kita, ya kan? Tetapi kalau misalnya untuk pakan yang ada di kolam-kolam tanah, ya kan, atau udang sebagainya, tentu ini bisa juga dikeringkan dulu kolamnya, lalu kemudian kita siramkan dulu kepada kolam-kolamnya.
lalu kemudian nanti sampai ikan sebelum ditanam diamkan beberapa hari, nanti plankton sebagai untuk pakan ikan sendiri juga akan tumbuh. Jadi bahan ekofit ini juga bisa juga sebagai yang akan menumbuhkan plankton sebagai pakan ikan. Oh, jadi bisa buat plankton ya, jadi ya. Ya, jadi kolam kosong kita isi air, belum ada ikan, kita tuangkan itu. Ya, betul. Tuh. Ya. Berapa lama tuh didiamkan? Ya, dalam tidak sampai 1 minggu lah. Ya kan? 1 minggu, nanti kan dia terjadi proses. Seperti hanya padi, kalau kita semprotkan eco farming prinsipnya sama. Jadi H-5. Jadi 5 hari sebelum ditanam itu sudah disemprotkan dulu dengan eco farming kan gitu. Prinsipnya sama dengan yang terjadi di ecofit. Jadi paling tidak 5 sampai 7 hari sebelum kita tanam ikan, kita sudah siramkan dulu itu di kolam-kolam ikan kita, ecofit atau ecofit base-nya. Nah, nanti kalau ada Pak Maman yang memang berpengalaman di udang, barangkali saya persilakan juga untuk memberikan informasi lah tentang aplikasi eco farming, ecofit, ya kan, atau ecofit base di kolam-kolam udang yang ada di Lampung. Nah, barangkali juga nanti founder kita, Pak Abi Masturi, tentu ini sudah sangat ahli beliau. Nanti juga akan memberikan informasi, menambahkan informasi tadi untuk penggunaan daripada ecofit di udang maupun di ikan. Karena beliau juga sudah mungkin pulang ke Ciamis itu panen ikan tuh dugaan saya itu karena yang digunakan oleh ecofit itu, ya kan? Nah, barangkali untuk hari ini bisa memberikan arahan juga untuk ecofit dan ecofit base. Itu Pak Syarifuddin. Ya, terima kasih Pak Kiai Edi. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ibu-ibu yang suka makan ikan, suka masak-masak ikan, ya kan? Apakah gimana enaknya sebagai, silakan bertanya. Ibu Sandra. Nah, ini. Ayo Bu, tanya. Pak Haji sedikit menambahkan boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah sampai pukul 4 tadi dan langsung inspeksi ke kolam. Ini juga sebagai salah satu bentuk dari aplikasi kenapa kita memiliki satu produk yang luar biasa, kenapa nggak tidak diaplikasikan khususnya kepada untuk kalangan sendiri. Ya. Jadi intinya insya Allah besok mungkin karena kemarin tadi udah kesorean. Jadi aplikasi ini kebetulan saya punya ada kolam yang emang khusus untuk hiasan untuk dilihat, yaitu jenis ikan mas tapi jenis ikan seperti ikan koi gitu ya. Besok nanti di shoot. Jadi pada saat kita aplikasikan itu, pada dasarnya kalau pelet atau pur itu sebenarnya sudah mengandung gizi, tetapi alangkah baiknya kalau memang disertakan dengan pelengkapnya yaitu dari eco farming atau ecofit atau yang sekarang ecofit base lah yang terbaru. Jadi cara mengaplikasinya kira-kira dalam 1 kilo aja, dalam 1 kilo pur atau pelet itu sementara dikasih air dulu macak-macak gitu ya, kemudian ditambah lagi dengan sekian tetes lah yang jadi kita nggak harus pas banget setelah diencerkan, ya kurang lebih yang penting basah gitu ya, cari basah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya pada saat kita pengalaman, kalau dulu saya belum pernah tahu ya, jadi kita enak banget ngasih makan namanya ikan mas itu mau dikasih berapapun pasti dimakan. Nah ternyata kalau terlalu over itu ternyata pernah ada beberapa yang mati. Nah kemudian saya tanya ke dulu ingat banget ke Pak Mak Munir ya dari eco farming yang juga termasuk juga ada ecofit di situ di dalamnya. Karena formulanya itu berbeda dikit. Ternyata pur kalau memang dimasukin langsung tanpa ada dibasahin dulu, itu ternyata kalau udah masuk ke dalam perut ikan itu jadi jadi mengembang membesar. Sehingga pada saat itu karena terlalu banyak yang kita kasih makan saking senengnya itu ternyata ikannya
kalau bahasa Sunda apa namanya, kemerkaan gitu ya. Terlalu apa namanya? Terlalu banyak gitu kekenyangan. Akhirnya bukan malah sehat, malah mati gitu. Nah, itu kemudian salah satunya. Jadi sebenarnya ikan itu bukan nggak harus kenyang, tapi adalah cukup gizi. Makanya caranya sedikit-sedikit, tetapi kalau bisa sering. Nah, jadi kuncinya dikasih basah dikit, kemudian disertakan EcoFit atau EcoFit Base, diamkan kurang lebih 5-10 menitan lagi ya, baru kemudian diabur. Dan itu jadi itu mengembang tuh, Pak Haji, purnya mengembang, tapi di dalamnya sudah menyerap dari EcoFit itu sendiri dan ditaburkan. Alhamdulillah dari pengalaman itu kita belajar ternyata dengan konsep dimasukin ke dalam makanan, karena kan nggak mungkin kalau namanya untuk kolam kan diminumkan ke kolam kan nggak mungkin, jadi ke kanannya gitu. Alhamdulillah sekarang untuk untuk ikannya sehat-sehat. Bahkan barusan Mama udah langsung ini Pak Haji, udah langsung ngambil gurame nih, udah gede-gede. Sayang sekali ya ditampilkan tadi. Jadi boleh Abi guramenya. Ada. Besok nanti kita shoot bagaimana kasih makan ikan dengan konsep EcoFit. Sehingga nanti akan share ya. Tapi intinya teman-teman semua, jadi kalau misalnya tadi Pak Haji udah lengkap banget. Jadi pada saat nah ini gurame ini Mas yang kecil nih itu. Oh, mantap. Ini bakar nggak banyak, ngambilnya cuma 4 apa 5, ini udah Masya Allah luar biasa, nyampe langsung dikasih ikan gitu. Mantap. Jadi lapar Abi. Sehat-sehat alhamdulillah. Dan itu ya berkah lah karena kita memiliki satu produk yang luar biasa. Maaf saya ada kolam saya piara nila Abi ini, maksudnya biar cepat gede gitu. Nah. Oh bisa ya, nila juga kalau di terpal. Di kolam. Iya. Ya caranya hampir sama lah ya Pak Jadi ya. Jadi sama, yang paling bagus itu tadi adalah kurnya jangan langsung diberikan langsung karena nanti kemerkaan istilahnya gitu. Jadi tetap dikasih air, masak, kemudian dicampurin dengan EcoFit. Nah itu diamin 5 menitan, kemudian bercampur dan alhamdulillah dikasih, insya Allah jauh lebih sehat dan sampai sekarang alhamdulillah jarang yang. Makanya sekarang lagi expand untuk bikin kolam yang kedua dan ketiga ini. Tadi bilang nggak pakai air sirkulasi, hanya ngaruhnya nggak bau. Tanpa sirkulasi. Untuk apa? Untuk yang ini? Lele. Untuk yang lele. Coba Bi tanya. Kenapa Bu Haji, kenapa? Itu Bi. Kan kalau tanam ikan itu kan harus ada sirkulasinya ya Bi. Ya terutama untuk yang di ya. Arizal tuh sekarang lagi lelenya juga sudah lumayan besar tuh. Saya udah panen berkali-kali tuh menggunakan EcoFit yang ada di situ. Memang tetap agak bau karena nggak pakai sirkulasi sama sekali. Jenis lele itu jenis yang kuat. Tapi betul kayak Pak Jadi sampaikan, kalau memang tidak ada sirkulasi, kemudian tidak pakai EcoFit, memang Masya Allah emang bau banget ya untuk lele. Mungkin sering dikuras, tapi paling tidak kalau dengan adanya EcoFit itu jauh lebih tidak terlalu bau banget gitu ya. Tapi sirkulasi memang mungkin saring apalagi. Allah jauh lebih bagus lah. Pak Haji Edi tambahan itu ya. Ya, baik Mas Edi. Jadi prinsip yang ada pada EcoFit itu maupun EcoFit Base itu adalah ada hormon atau ada bakteri yang bekerja untuk merubah nitrogen yang ada pada pakan itu. Jadi pakan kita ini, pakan ternak itu, pakan ayam maupun sapi sebagainya sudah jadi yang disebut dari pur apa segala itu, mengandung protein yang cukup tinggi. Protein ini kan ada kumpulan daripada nitrogen. Nah, nitrogen ini kalau sekarang ini, kalau biasanya kalau tidak menggunakan EcoFit,
itu kan banyak juga yang akan terbuang melalui kotorannya, faisesnya. Banyak yang tidak terserap oleh ayam itu sendiri, tidak terserap, akhirnya terbuang. Nah, karena terbuangnya itu nitrogen itu, maka jadilah dia akan menjadi membuat bau kotorannya ataupun kolam menjadi bau. Tapi dengan adanya EcoFit itu, dia bisa merubah sedemikian rupa nitrogen itu. Ini kelebihannya di situ saya lihat. Ini kehebatannya EcoFit maupun EcoFit Best itu nanti adalah dia merubah nitrogen yang ada pada protein pakan itu sedemikian rupa sehingga seluruh pakan itu bisa diserap oleh ternak, oleh ayam. Kemudian juga pembuangannya pun juga mengandung sangat sedikit nitrogen. Ini kehebatannya di situ. Jadi efektivitas di dalam pencernaannya itu luar biasa. Dengan demikian hampir seluruh pakan itu, hampir 80-90% itu bisa diserap oleh tubuh ayam. Karena itu ayam itu menjadi kuat, imunnya kuat. Karena itu ayam itu akan dapat gizi yang lebih banyak. Karena itu juga ayam maupun ternak lainnya akan tumbuh lebih cepat, kurang kematian dan sebagainya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Abi tadi, karena itu kumpulan daripada nitrogennya tidak digunakan EcoFit. Begitu dikasih, itu kan di dalam perut ikan-ikan itu berkumpul semua nitrogen yang ada yang akan meracuni daripada ternaknya. Nitrogen itu kalau tidak diurai sedemikian rupa, dia akan menjadi racun bagi ternaknya. Apalagi kolam itu tidak menggunakan sirkulasi yang disampaikan Mucu itu tadi. Ya kan? Oleh karena itu sirkulasi itu diperlukan juga untuk menyediakan oksigen juga buat ikan dan sebagainya. Karena itu tambahannya, ya. Silakan ada lagi yang lain. Ya, Pak Jadi mohon izin. Ya. Pak Jadi, ya ini ada pertanyaan dari Ibu Ika, ya katanya, apakah bisa buat ikan hias, Pak Haji? Ya, ulang. Apakah, ya, ini ada pertanyaan di Ibu Ika, ya. Beliau bilang katanya, apakah bisa buat ikan hias untuk EcoFit ini? Oh ya, sebelum diberikan kepada ikan hias, kita hias dulu badan kita dengan apa? Dengan krim siang, krim malam kan? Bisa sih, cuma dikasih dikit aja, ya kan? Prinsipnya itu. Jadi bisa dikasih dikit aja, karena ikan hias itu kan bukan untuk menuju kepada pertumbuhannya, bukan kita ingin mengambil hasilnya, baik dagingnya maupun telurnya atau apa, tapi kan untuk dipandang. Nah, baiknya itu yang memandang itu supaya lebih bagus ikannya itu kita sendiri juga harus cantik juga kan gitu Bu Ika ya. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi prinsipnya sedikit-sedikit aja boleh. Ya kan. Nah, kalau mau belajar tentang ikan hias itu ya tanya Abi lah, kan gitu. Kan ada arwana itu segala kan gitu maksudnya. Ya kan. Nah, ini kan yang komersial dan bukan. Kemudian ada yang tanya nih, EcoFit hanya vitamin ternak saja, yang kalau untuk hewan? Pak Edi, EcoFit hanya untuk vitamin ternak saja. Kalau untuk hewan, apa itu maksudnya? Ya, kalau untuk hewan peliharaan. Peliharaan siapa ini? Peliharaan siapa? Pak Edi, saya yang bertanya, Pak Edi. Nah, silakan Bu. Langsung aja. Pak Edi. Ya. Kalau EcoFit itu apakah hanya untuk vitamin untuk ternak saja? Kalau untuk hewan peliharaan, misalnya saya kan kucing saya baru lahiran, bisa nggak dikasih ke kucing? Kucing. Jadi sebenarnya sih prinsipnya di dalam EcoFit maupun EcoFit dan EcoFit Best itu. Ya, EcoFit buat burung. Tidak juga membuat hewan itu menjadi racun. Saya kemarin juga waktu di training di Cibinong itu malah pupuk yang dibuat kita tuh, tapi jangan banyak-banyak. Jadi begitu Pak Raden minum, saya juga ikut minum. Ya kan dikit. Habis itu saya mules-mules Bu Sandra. Melahirkan mokes. Ya, mules mokes maksudnya. Jadi sebenarnya kalau pakan kucing, pakan apa segala itu
baiknya sih ini kan lebih ditujukan kepada ternak untuk produksi, baik untuk produksi daging maupun untuk produksi telur dan sebagainya, ya kan, untuk mempercepat produksi itu. Tapi kalau untuk hiasan-hiasan, peliharaan, senang-senang dan sebagainya sih dalam jumlah kecil aja sih boleh kali dikasih diminum, tetapi untuk menyehatkan, tetapi kita juga tidak malah lebih mahal lah, kan lebih baik kakek pasti kepala ikan lebih bagus, ya kan? Gitu. Itu Bu, ya. Jadi. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Bu Sandra. Ada lagi? Apa boleh? Apa tuh pertanyaannya? Ada lagi nih. Nah, sekarang begini, bila pilih salah satu, apa boleh EcoFit saja atau EcoFit Best? Nah, kita ini, Ibu, Bapak, sudah memiliki 2 produk untuk ternak kita. Pertama itu EcoFit, yang kedua produk kita untuk ternak itu adalah EcoFit Best. Boleh salah satunya. Ya kan, boleh salah satunya. Ya kan, karena memang masing-masing ini dibuat oleh pabrik yang berbeda, maka tentu masing-masing pabrik itu pasti punya rahasia. Saya, Bu, pengalaman ini yang sudah menggunakan EcoFit, saya tidak menawarkan EcoFit Best. Ya, kemarin ya kan, daripada saya susah-susah menjelaskan lagi. Tetapi bagi yang baru saya sodorkan EcoFit Best. Karena di dalam komposisi EcoFit Best itu saya melihat ini dia bisa menyuburkan daripada ternak itu. Nah, saya berpikir kan, yang menyuburkan, saya punya konsumen, saya punya kawan-kawan itu sebagai pembibit ayam, ya kan? Nah, ini kan menyangkut masalah daya tetas dan sebagainya. Saya sudah mulai sounding kepada kawan-kawan pembibit ayam, saya sodorkan EcoFit Best-nya. Ini bagus, saya bilang. Pertama, itu bisa meningkatkan kualitas telur. Yang kedua, bisa juga untuk menyuburkan ternak itu. Jadi kalau dia cerita mengenai menyuburkan ternak, karena kawan-kawan yang menjual bibit, kalau ditetaskan kan daya tetasnya lebih tinggi, ya kan? Nah, tentu kan menguntungkan. Nah, ada satu yang sudah mulai saya ini kan sudah mulai respon lah, mudah-mudahan lah, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya mitra, punya prospek nama-nama di antara 100 nama itu, ada yang misalnya bergerak di bidang ternak, buru-buru ke sana. Saya tidak pernah di dalam sejarah saya di peternakan ini ada produk yang begitu dikasih komplain orangnya, tidak ada. Pasti bagus hasilnya. Nah, caranya modelin aja. Saya tuh dalam rangka menjalankan itu, 1-2 tube waktu EcoFit itu saya kasih aja, bos pakai dulu nih, ya kan? Tapi dia bayar juga. Ya saya kasih 4 tube aja lah, pakai. Dia bayar 1 juta, lumayan lah untuk kan. Tapi setelah itu dia order lagi. Karena waktu itu begitu saya cerita, dia ini ada peternak besar petelur. Ada dia punya 3-4 flock. Kebetulan EcoFit itu digunakan pada flock yang paling rendah produksi telurnya. Ada 1 flock yang 3.500, produksi telurnya pada saat itu baru 40%. Yang umur yang sama, flock yang lain itu 2-3 flock yang lain yang jumlahnya 3.500 juga sudah memproduksi telur 80%-nya. Begitu yang flock yang anjlok produksinya, kurang bagus produksinya itu, diberikan EcoFit, ngejar Pak produksinya. Ngejar. Sampai kemudian dia menyamai 80% produksinya. Makanya kan saya bilang, bos, Pak Edi, ini ada lagi nggak produk apa saja? Dia minta order lagi, makanya RO 20 juta itu kan. Nah, begitu dia pakai. Jadi begitu dia pakai, ternyata yang tidak pakai EcoFit itu naik turun tidak stabil. Tetapi justru yang pakai EcoFit yang ngejar tadi 40% tadi malah stabil dia. Hebatnya. Kenapa dia stabil? Dugaan saya itu karena konsumsi pakan. Karena pakan itu terurai sedemikian rupa protein yang digunakan itu sehingga semua terserap oleh
semua terserap oleh ayamnya, masuk ke tubuh ayamnya seperti itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ya, cuma kemarin itu saya cerita tadi, dia komplain dikit karena itu kita punya COVID itu sudah berubah-berubah, ada yang berubah warna sampai dia menggumpal. Dia komplain itu bukan karena tidak bagus produk itu, tapi kalau dia menggumpal menyebabkan gumpalan itu tidak bisa dipecah sampai halus. Begitu dia ikut dalam air minum masuk kepada tempat minuman otomatis, dia bisa nyumpel, ayam bisa mati. Kan gitu aja sebenarnya. Saya yakinkan aja lagi deh. Saya yakinkan bahwa insya Allah ini produk itu tidak akan ada yang ini, tidak menyebabkan hasil bagus walaupun dia berubah warna maupun teksturnya, tetapi hanya kepada dia khawatir saja di dalam mekanisme pemberian daripada air minum melalui saluran otomatis tadi. Jadi alhamdulillah kawan-kawan sahabat Karipu yang saya cintai ini, kalau mau merekrut mitra-mitra yang dari peternakan, ini sangat menjanjikan loh Pak. Dia punya RO-nya sangat menjanjikan. Jadi semua yang ternak besar itu yang join kepada saya arahkan dia join reguler, ya kan? Karena ya mereka sih dalam jangka pendek tidak akan mengembangkan jaringan maksudnya, kan? Tetapi kalau dia beli setiap RO satu taruh di kanan, satu taruh di kiri, habis kanan lagi kiri lagi, ya mungkin 2-3 tahun itu kawan-kawan saya di Cina itu kan bisa dapat umroh juga dia, ya kan? Bisa. Ya kalau dia tidak mau umroh ya kasihlah pegawainya atau manajernya, kan gitu. Ini kan pakai siasat juga sedikit lah, ya kan. Saya kira itu, ya, ini diselipi dengan kiat-kiat aja nih Pak Edi. Ada lagi yang lain? Ada yang chat lagi? Nah, Umi suaranya belum ada nih, Umi Elis. Jangan-jangan Umi Elis masih sibuk posting biasa. Cuma menambah sedikit, tadi ada pertanyaan Pak Haji ya. Ada pertanyaan, kalau suruh memilih apakah EcoFeed atau EcoFeed base, semuanya bagus, artinya dua-duanya bisa dipilih. Hanya bedanya kalau kita bicara tentang satu mie instan itu ada 2 merek, jadi tergantung seleranya mau yang mana. Dari perbedaan komposisi jelas ini produk ini itu dua-duanya merek dari PT Best Eco Farming, judul besarnya Eco Farming gitu ya. Cuma dari produsen yang berbeda. Cuma ada beberapa perbedaan. Untuk yang EcoFeed itu, kalau misalnya pembiangan itu bukan berarti tidak bagus ya, tapi masih ada ampas gitu ya, ada ampasnya. Jadi perlu kalau memang mau itu ya disemprotin, perlu ada penyaringan. Tapi kalau memang langsung ya bisa. Nah, untuk EcoFeed base ini langsung larut, jadi kayak kopi kan ada ampas, ada yang juga larut 100%. Nah, untuk EcoFeed base dan juga fotosintesa itu pada saat dilarutkan itu semua terlarut sempurna karena menggunakan teknologi nano gitu. Nano itu 10⁻⁹ meter. Artinya kalau dari segi kepraktisan semuanya sama karena tidak ada menggunakan kayak kalau untuk langsung EcoFeed ada EcoFeed base itu kan kita nggak harus ada fermentasi. Jadi sebaiknya langsung difungsikan. Nah, kami jadi kemarin waktu Luxury itu karena ada beberapa poin ya. Waktu kita meeting dengan owner itu banyak dari pengguna eco farming sama EcoFeed itu karena kemasannya masih satu tub itu, sedangkan penggunanya kadang-kadang kan tidak habis. Nah, kami secara pribadi saya sudah mengusulkan kalau Bapak lihat di sama ya produksi eco farming, EcoPlan Protein sekarang udah dibagi menjadi 10. Nah, itu jauh lebih praktis pada saat kita menggunakan untuk yang tidak terlalu luas atau tidak terlalu banyak gitu ya. Misalnya hanya 100 bata kalau bahasa Sunda itu, atau 100 ubin gitu. Itu kan tidak harus langsung 1/10-nya karena 10.000 atau 700
bata itu kan 1 hektar. Nah, sedangkan itu untuk 1 tub. Nah, makanya kami kemarin menyarankan secara pribadi bilang ke Pak Haji, sebaiknya itu langsung dikasih saset 100 100 gram gitu ya, atau satu saset jadi 10. Nah, itu untuk memudahkan apabila mungkin teman-teman pada saat aplikasi itu di sawah ataupun di tanaman yang tidak terlalu banyak, yang pencakupannya tidak sampai 1 hektar. Begitu juga nanti untuk yang EcoFit ini, tapi lagi tahap usul gitu ya. Tapi beliau sudah menanggapi, insya Allah mudah-mudahan bisa dikemas ulang. Terus kemudian tambahan sekaligus ini mumpung lagi pas gitu, tapi walaupun mungkin agak sedikit, yang eco farming termasuk slow release, itu teman-teman disarankan pada saat masuk ke mobil itu betul-betul dikemas lebih bagus lagi. Dan kalau memungkinkan itu jendelanya dibuka, karena ternyata pada saat di mobil itu ada amoniak, bukan amoniak. Jadi bau dari hasil mikroba itu akan menyengat dan itu bisa membahayakan. Dan kemarin kita sudah usulkan bahwa slow release itu akan dikemas dengan menggunakan aluminium foil, sehingga juga dikemasnya per saset sehingga memungkinkan tidak sampai keluar. Karena kalau terlalu banyak keluar seperti yang sekarang, itu memungkinkan untuk menguap atau menyublim jauh lebih besar. Nah, itu sebagai tambahan aja, walaupun mungkin nggak masuk ke EcoFit. Nah, kuncinya teman-teman semua bahwa EcoFit, eco farming, EcoFit base dengan fotosintesa itu dua-duanya bisa diaplikasikan. EcoFit, eco farming itu bisa dua-duanya. Eco farming bisa untuk ternak, EcoFit bisa untuk pertanian. Dan juga untuk EcoFit base dengan fotosintesa itu juga sama-sama, jika memungkinkan silahkan pakai untuk sebaliknya. Jadi EcoFit base bisa untuk tanaman, fotosintesa juga bisa untuk hewan. Jadi karena konsepnya seperti Pak Haji sampaikan bahwa semuanya itu sebenarnya perlu karbohidrat, ya kan, perlu lemak, perlu protein, dan semuanya itu adalah terkandung di dalamnya. Dan mikrobanya juga hampir sama, mikroba yang sifatnya adalah anaerob dan mikroba yang sejenis seperti kalau kita makan atau minum produksi Yakult lah, seperti itu ya. Jadi itu adalah bakteri yang menguntungkan. Pak Haji, tambahan itu ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan. Takutnya belum tahu. Ya, mudah-mudahan. Silakan Pak Edi Burhan, moderator. Waktu 21.40. Apakah para Om Edi, Pak Edi Burhan, apakah memang kalau tidak ada pertanyaan lagi, barangkali karena waktu sudah pukul 21.41, ya, kalau dari saya tidak ada pertanyaan lagi, ya saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tapi kalau nanti kawan-kawan bapak-bapak sekalian tuh mau kopi darat, kan kita sering bertemu di Geria Wulansari. Saya pikir Wulansari, boleh kopi darat, kan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang belum nyampe dan sebagainya. Saya menyampaikan, mudah-mudahan lah apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Untuk Abi, Umi terima kasih, Rijal dan seluruh leader-leader top, ya kan, Umi Cucu jangan lupa itu nanti hari bebeknya ya. Hari Jumat. Dan kita mau tuh cari tuh bebek. Dan yang lain-lain ya, para leader, para upline dan sebagainya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji ada yang kelewat Pak Haji. Kita sama-sama. Pak Haji Edi ada yang kelewat. Pak Haji Edi ada yang kelewat. Ada tanya lagi? Itu moderator. Nofri Pak Haji, Nofri. Ya, silakan Pak Nofri. Nofri. Ya, itu backgroundnya bikinnya pakai apa tuh Pak Haji? Apa lagi? Nah, ini kan backgroundnya itu plan A, plan B. Bukan.